Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya dapat bertatap muka walaupun melalui media online. Sebelumnya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena mungkin pada tahun sebelumnya di kelas 11 mungkin Anda sekalian juga diajar sama saya, dan pada tahun akademik ini saya juga berkesempatan untuk mengajar di kelas 12. Nah, ya harap dimaklum pada zaman pandemi seperti ini, metode pelajaran atau metode belajar yang akan kita jalankan adalah metode daring. Karena kita belum bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka ataupun luring. Mungkin saya tidak perlu berkenalan lagi mungkin karena hampir semuanya sudah kenal dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bahwa pada kelas 12 itu ada beberapa KD, mungkin jumlahnya hampir 9 KD yang akan kita pelajari. Ini adalah lanjutan dari pembelajaran kita di tahun sebelumnya. Nah, materi-materi KD yang akan kita pelajari yaitu terdiri dari 2 bagian, yaitu materi pengetahuan dan materi keterampilan. Nah, di materi pertama kita akan membahas mengenai menerapkan iklan PPC menggunakan Google AdWords. Kemudian di materi KD selanjutnya itu nanti kita akan membahas bagaimana merancang iklan online, kemudian bagaimana menganalisis pendistribusian iklan online, kemudian mengevaluasi website e-commerce, menerapkan website pemasaran dan perangkat mobile pada perangkat mobile, menerapkan pembuatan blog, mungkin kalian sudah pernah di tahun sebelumnya, cuma nanti akan ada tambahannya. Kemudian menerapkan AdSense pada blog, menganalisa afiliasi pemasaran, dan menerapkan pembuatan laporan pemasaran online. Oke, mudah-mudahan walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, kalian masih semangat belajar, semangat untuk memahami dan mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan oleh para guru. Nah, kita langsung saja ke materi mengenai menerapkan iklan PPC menggunakan Google AdWords. Nah, sebelumnya kita harus pahami dulu PPC itu singkatan dari apa. PPC adalah singkatan dari pay per click. Nah, kemudian Google AdWords itu apa? Sedangkan ada perubahan nama sejak tahun 2014 bahwa Google AdWords itu berubah nama menjadi Google Ads. Ya, mungkin di Facebook juga familiar, di Instagram juga familiar, di YouTube juga familiar. Jadi Google AdSense atau Google Ads. Nah, definisi daripada iklan PPC atau pay per click adalah yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu artinya dibayar per klik. Nah, PPC merupakan salah satu metode beriklan di internet yang paling populer, di mana pengiklan atau advertiser hanya membayar jika ada yang klik iklannya saja. Jadi kalau seandainya Anda sebagai advertiser memasang iklan di internet, nah Anda akan mengeluarkan biaya sebanyak jumlah iklan itu diklik. Nah, selain PPC ada juga metode PPM atau pay per impression. Artinya iklan itu biayanya itu per kemunculan, misalnya 1000 kali kemunculan, total biayanya berapa. Nah, Google AdWords merupakan penyedia layanan iklan terbesar ya, dengan pendapatan yang fantastis, hampir miliaran US dollar. Kalian bisa bayangkan miliaran rupiah aja sudah sangat besar, apalagi miliaran dolar. Nah, di sini topik selanjutnya mengenai efektivitas dan manfaat menggunakan Google AdWords. Jadi beriklan di internet menggunakan Google AdWords memiliki keunggulan tersendiri. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, lebih cepat daripada SEO. Mungkin di kelas 11 kita pernah membahas SEO, Search Engine Optimization, di mana
SEO itu adalah suatu metode bagaimana web kita itu supaya berada pada ranking teratas pada mesin pencarian. Bahasa gampangnya, kita ingin web kita itu berada di halaman pertama pada search engine seperti Google, Yahoo, ASK, dan lain-lain sebagainya. Nah, dengan Google Ads, iklan ini bisa muncul di halaman pertama tanpa perlu waktu yang lama. Itu bisa ibaratnya bisa terjadi dalam hitungan jam atau hari. Kan kalau misalnya SEO dulu tuh kita harus membangun SEO on page-nya, SEO off page-nya, backlink-nya, gitu kan, supaya traffic-nya itu menjadi gila-gilaan sehingga web Anda itu bisa berada di halaman pertama. Sedangkan dengan AdWords, nah kita tidak perlu menggunakan teknik-teknik yang butuh proses lama seperti SEO. Nah, cuma mungkin perbedaan di biayanya saja. Nah, poin kedua adalah tertarget dan fleksibel. Jadi selaku pengiklan, Anda bisa mengatur budget per hari siapa yang hendak ditarget, dari negara mana, behave atau kebiasaannya seperti apa, di jam dan hari apa saja iklan kita itu akan ditampilkan. Nah, poin ketiganya itu jangkauan iklan yang luas. Jadi Google itu memiliki banyak network dengan traffic gila-gilaan, Mas ya. Traffic itu jalur akses datanya yang sangat cepat, seperti YouTube, Gmail, aplikasi Android. Nah, kalian tahu sendiri YouTube kan sekarang ibarat kata ratingnya itu sudah bisa mengalahkan ratingnya televisi, karena sudah mayoritas perkembangan HP Android yang sangat tinggi dengan include YouTube dan Gmail, otomatis penggunanya pasti akan sangat meningkat, apalagi prediksi tahun-tahun yang akan datang. Nah, cara kerja iklan PPC Google AdWords ada 3 skema ya. Ada skema ada skema iklan PPC itu ya, setidak-tidaknya melibatkan 3 pihak. Jadi ada 3 pelaku dalam berinteraksi di iklan PPC Google AdWords. Yang pertama adalah penyedia teknologi atau platform. Jelas di sini Google ya sebagai penyedia teknologi atau platformnya. Kemudian pemilik web atau blog. Iklan Anda nanti akan muncul di website atau blog mereka. Ya, biasanya juga dengan istilah network atau jaringan. Kemudian ada pihak yang disebut pengiklan atau advertiser, yaitu orang yang mau beriklan. Nah, posisi Anda itu bisa sebagai pihak yang mana? Nah, ketika Anda punya jasa atau punya produk yang ingin diiklankan, Anda bisa berposisi sebagai pengiklan. Nah, tapi ketika Anda punya skill mengenai website, blog, dan skill lainnya di bidang IT, mungkin Anda bisa menjadi pemilik web yang bisa nanti iklan-iklan orang itu bisa tampil di website Anda. Nah, skema cara kerja dari Google Ads kita lihat di sini. Semuanya tetap berpusat pada Google AdWords. Nah, iklan dari hasil pencarian Google, YouTube, Gmail, Android, dan sebagainya, kemudian blog dan website yang oleh advertiser include ke situ. Jadi skemanya akan seperti ini. Jadi mau melalui aplikasi apapun, nanti ujung-ujungnya ada ke Google, dan feedbacknya juga akan ke advertiser itu sendiri. Nah, ini adalah contoh iklan AdWords yang berupa teks. Perhatikan baik-baik. Cuma iklan AdWords ini tidak hanya bisa berupa teks, tapi juga bisa berupa banner seperti ini. Mungkin Anda sering lihat ketika Anda menjelajah sebuah website, kemudian tampil banner-banner iklan. Nah, itulah Google AdWords. Sistem yang digunakan untuk memasang iklannya adalah sistem bidding. Jadi si Google ini menggunakan sistem bidding atau menggunakan sistem penawaran. Karena apa? Banyak pengusaha yang homogen, yang pastinya akan menggunakan kata kunci yang sama.
Misalnya pengusaha sepatu pasti mencari kata kunci yang sama atau menggunakan kata kunci yang sama untuk iklan mereka, misalnya sepatu online dan lain sebagainya. Nah, makanya kenapa pakai bidding? Karena kompetitor Anda dan banyak website lain juga pasti ada yang pakai AdWords tersebut, sedangkan Google terbatas menampilkan iklannya. Itulah sebabnya pakai bidding dan rotasi. Artinya semakin besar Anda berani ngebid atau berani bayar, berani melakukan penawaran strategi, maka semakin besar peluang iklan Anda muncul dan semakin tinggi posisinya. Itulah yang bikin Google menjadi besar dan kaya. Nah, di Google Ads juga, di iklan Google Ads, di sini bisa memunculkan alamat, telepon, dan site link. Ya. Bisa menampilkan atribut-atribut yang dibutuhkan dalam marketing. Nah, Google Ads juga bisa remarketing. Artinya apa? Misalnya gini, ada orang yang baru saja buka dan melihat website Anda. Ya kan? Setelah itu dia close lalu melihat-lihat website lainnya. Nah, iklan website Anda tetap bisa muncul di website lainnya yang bisa dibuka, ya. Yang bisa dibuka. Ibarat bahasanya itu si iklan itu bisa membuntuti visitor tersebut dengan tujuan meningkatkan brand awareness. Artinya gini, kenapa banyak iklan AdWords itu tampil jedak, kenapa? Secara psikologisnya seperti apa? Ya. Yang pertama pastinya adalah untuk meningkatkan brand awareness. Itu brand awareness ya, ibaratnya kesadaran akan adanya brand tersebut, kesadaran akan adanya produk tersebut, sehingga nantinya akan mengejar poin interestnya, ya kan? Pastinya seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai sekian. Untuk tugasnya, Anda cukup meresum atau merangkum apa yang tadi saya sampaikan, baik secara visual yang saya tampilkan dari PowerPoint ataupun secara audio yang saya sampaikan. Tugasnya dicatat di buku, nanti dikumpulkan melalui foto dan disampaikan ke nomor handphone saya atau bisa melalui wali kelasnya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, pengucapan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali bertatap muka di kelas. Kita bisa saling sharing, kita bisa saling diskusi, kita bisa saling bercanda seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetap semangat, tetap bermimpi, tetap menggapai cita-cita. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.